على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa fi maqalatih. Dalam setiap wahyu yang dia turunkan mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang tidak ada keraguan. Tidak satu patah kata pun di dalam wahyu yang ia turunkan ada kebohongan. Karena itu tidak patut ada kesangsian dari siapapun selama orang itu mempergunakan akal dan kalbunya. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan pada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya adalah kebenaran. Kebenaran yang semakin hari semakin terbukti di tengah masyarakat bahwa aturan yang ditetapkan oleh Allah, tuntunan yang ia sampaikan untuk kehidupan ini, yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Karena itu seorang mukmin kalau ingin keimanannya sempurna, dia harus menepis segala ribah atau syakun, keraguan dari hatinya tentang ayat-ayat Allah. Jangan biarkan syak atau keraguan itu bersarang di hati terlalu lama. Walaupun terkadang kita tidak berdaya, was-was itu tiba sewaktu-waktu. Tetapi tugas kita adalah tatkala syak, keraguan yang dihembuskan oleh was-was syaitan bersarang di hati kita, sesegera mungkin kita menghilangkannya. Dengan apa? Di antara caranya adalah melihat kembali ayat-ayat Allah tersebut. Orang-orang yang mau mengadukan keraguannya, kegelisahannya kepada Al-Quran, biasanya bertambah keimanannya kepada Al-Quran itu, bertambah keyakinannya akan kebenaran Al-Quran itu. Tetapi orang-orang yang senantiasa memelihara keraguan, dia tidak mau kembali dan menelaah ayat-ayat Allah tersebut, maka keraguannya itu semakin hari semakin banyak, dan akhirnya ia menjadi kalah dengan keraguannya itu. Hiduplah orang itu dalam keraguan dan dikhawatirkan dia keluar dari dunia ini tidak dalam keadaan iman dengan kebenaran firman Allah. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keyakinan akan kebenaran Al-Quran
mesti kita hadirkan di saat kita meneliti, menelaah, membaca, memahami ayat-ayat Allah ini. Karena dengan itulah kita bisa memahami makna yang tersurat, menyelami makna yang tersuruh, dan merasakan makna yang tersirat dari ayat-ayat ini. Karena ia kaya dengan ilmu pengetahuan, dia mengantarkan kebenaran yang sesuai dengan timbangan hati nurani dan kalbu serta akal manusia. Apabila seorang hamba Allah membawa keimanannya setiap membaca ayat, maka setiap kali dia mengulang ayat itu, dia akan menemukan pelajaran baru di dalam hidupnya. Hari ini dia baca suatu surat, besok ia baca lagi surat yang sama, maka dia akan menemukan kelezatan dan pemahaman yang berbeda-beda. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul, tidak akan pernah orang puas apabila minum dari telaga wahyu Allah, dan tidak akan pernah bosan seorang alim ketika membolak-balik Al-Quran, karena hikmah itu akan bercucuran dari waktu ke waktu. Jamaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar Rasulullah alaihi wasallam. Kalau dikatakan mukjizah berarti dia ayat, melemahkan siapapun. Tidak akan ada seorang pun yang punya kekuatan tak kala berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Kekuatannya akan menjadi lemah. Maknanya, siapapun tidak akan mampu mendatangkan ayat-ayat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran ini turun di zaman kegemilangan bahasa Arab, di zaman di mana bangsa Arab begitu menyanjung keagungan syair, di zaman di mana tokoh-tokoh penyair di kalangan ditempatkan pada tempat yang sangat terhormat. Tokoh-tokoh penyair itu seperti An-Nabighah Az-Zubyani dan seumpamanya tidak berdaya menghadapi Al-Quranul Karim. Dengan kemampuan mereka menyusun kata dan kalimat tanpa harus menulisnya, tetapi hanya tarajjul, hanya mengeluarkan begitu saja. Tak kala dalam pertemuan-pertemuan di pasar Ukaz, para penyair-penyair itu terdiam tak kala mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mukjizat itu bukan mukjizat muakkad, bukan mukjizat sementara. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat abadi sepanjang zaman. Ia membuat generasi masa Rasulullah tidak berdaya berhadapan dengan keindahan bahasanya, dengan kedalaman maknanya. Dia juga membuat generasi setelah itu sampai selanjutnya dan malah sampai kepada kita tidak mampu untuk menandinginya, karena memang ia merupakan kitabullah, kalamullah, yang di dalamnya tersimpan tuntunan bagi kehidupan manusia. Kalau kita bisa menyadari hal itu,
wajar kalau kita tatkala membaca Al-Qur'anul Karim sering terkagum dan kita sering takjub dengan makna-makna yang dia ungkapkan. Di antaranya pada hari ini, mari kita coba menghadapkan fikir dan hati kita kepada beberapa ayat dari satu surah di dalam Al-Quran yang dikenal dengan Suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarak. Kata tabaraka sering diartikan dengan maha suci. Dia sering digandingkan dengan kata ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Tabarak merupakan ungkapan bahwa sesuatu atau zat yang menjadi fa'il dari kata itu merupakan zat yang tidak pernah melengket kepadanya kekurangan dan kekotoran sedikit pun. Karena itu kata ini tidak pernah dipakaikan kepada siapapun. Ia hanya dipakai kepada pencipta alam semesta. Karena tidak ada zat di permukaan bumi ini yang bersifat sempurna. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini bersifat kurang. Pada zatnya melengket kekurangan, kenistaan, jauh dari kesempurnaan. Karena itu, tidak patut kita katakan tabaraka fulanun, maha suci seseorang. Tabarakalladzi khalaqa au istiba'a hadza, maha suci yang jual ini, tidak pernah diucapkan seperti itu. Kata tabarak makhsusun, dikhususkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla.